Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan senegara. Ketemu lagi ya dengan saya. Biasalah saya akan selalu membagi-bagikan ilmu yang benar karena membagikan ilmu yang benar itu hukumnya wajib dan disuruh oleh Tuhan untuk menyebarkannya. Dan sekarang saya akan membahas tentang sholat 5 waktu sebagai rukun Islam yang kedua ya. Kita sebagai umat Islam wajib tahu rukun Islam yang kedua yaitu melaksanakan sholat 5 waktu dan waktu-waktunya jam berapa dan rokaat-rokaatnya ada berapa dan kenapa Tuhan memberi waktu itu dan kenapa Tuhan memberi rokaat-rokaatnya seperti itu. Kita harus tahu ya dan saya akan memberitahu kepada Anda semua. Sholat 5 waktu yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan zuhur ada 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat dan subuh 2 rakaat. Dan itu wajib dilaksanakan oleh semua umat Islam yang sudah baligh. Dan baliknya perempuan 13 tahun, baliknya lelaki 17 tahun itu sudah wajib melaksanakan. Tetapi kalau di bawah 13 dan di bawah 17 tahun lelaki itu dididik supaya kalau sudah manjing wajib sudah terbiasa. Jadi kalau 7 tahun, 8 tahun perempuan lelaki itu didikan ya. Dan kalau 13 tahun perempuan, 17 tahun lelaki itu sudah menjadi kewajiban untuk melaksanakannya bagi yang sehat badan dan pikiran. Dan sholat 5 waktu itu wajib dilaksanakan awal waktu ya. Jadi apabila terdengar adzan itu mau adzan duhur, asar, maghrib, isya, subuh ya, sudah terdengar adzan kita segera atau menyelesaikan pekerjaan kita atau menghentikan pekerjaan kita dan segera kita bangkit untuk melaksanakan sholat dengan cara berwudu ya, bebersih dulu. Kenapa harus awal waktu? Kita harus tahu karena itu dari panggilan yang maha pencipta kita, yang menciptakan kita, dan kita sebagai yang diciptakan wajib segera menyembah kepada yang menciptakan apabila tidak uzur, kecuali kalau uzur bisa diakhirkan. Uzur itu apa? Kita harus tahu. Uzur itu seperti sakit ya, mau sakit demam kita waktu datang adzan ya, mau adzan duhur, asar atau isya, kita sedang demam, meriang dan itu bisa diakhirkan kita setelah agak sehat mendingan kita sholat ya. Kalau kita sedang parah apalagi penyakit parah ya, itu pun dimaafkan oleh Tuhan asalkan niat. Niat saja dimaafkan oleh Tuhan kalau benar-benar penyakit parah tapi masih ada ingatan. Contoh ya, kita sudah tidak bisa apa-apa, tidak gerak, tidak apa ya, sudah tidak bisa melaksanakan apa-apa, tapi masih ada ingatan. Di mana waktu datang sholat, kita sudah tidak bisa bergerak, tapi hati dan ingatan masih ada. Ya kita niat, saya niat melaksanakan sholat duhur umpamanya 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu ya, cuma niat saja Tuhan akan mengampuni kalau benar-benar kita sudah sakit yang parah tapi masih ada ingatan. Dan kalau kita masih sehat ya, sehat badan, sehat pikiran, kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu itu segera atau awal waktu kecuali kalau uzur ya yang saya sebutkan. Uzur itu seperti kita sakit di perjalanan yang sangat jauh kita pun bisa melaksanakannya dalam mobil ya apabila gini ya. Kita pergi ke jarak yang sangat jauh contohnya 7 jam, 8 jam dan mobil itu tidak berhenti di waktu kita sholat ya, tidak berhenti di masjid karena keadaan tidak ada masjid contoh ya, keadaan jalan yang menyeberang hutan contohnya tidak ada masjid ya. Jadi mobil itu tidak berhenti dan kita pun tayamum saja di dalam mobil yaitu tayamum di dalam bis dan kita melaksanakan sholat di dalam mobil walaupun mobil itu mengarahnya kemana kita niatnya ke kiblat dalam sholat itu pun bisa ya kalau dalam keadaan uzur ya. Dan sedang sibuk dalam hajatan contohnya kita sedang pengantin ya, kita sedang dirias menjadi pengantin di waktu jam 12 ya contohnya
keadaan kita sedang sakral atau suci, sedang melaksanakan akad nikah ya, datang waktu azan, itu pun kita bisa mengakhirkan karena itu dalam keadaan uzur atau darurat. Dan dalam keadaan musibah atau bahaya, contohnya di tetangga kita ada yang kebakaran yang sangat hebat atau ada yang kecelakaan di saat mau sholat, itu pun kita bisa mengakhirkan karena itu namanya uzur atau darurat ya. Tetapi kalau kita sedang tidak uzur, kita wajib melaksanakan sholat itu awal waktu karena itu panggilan yang menciptakan kita untuk segera kita menyembah kepada yang menciptakan. Dan kita harus tahu ya, kenapa Tuhan memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad di saat Nabi Muhammad Isra Mi'raj untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan waktu-waktunya ada ya, seperti duhur ya, di saat tengah hari ya, di saat jam 12 lebih ya, di saat itu kan terik matahari. Kenapa? Ya, kita harus tahu. Jadi di saat terik matahari kira-kira jam 12 lebih, di saat azan duhur, di saat itu juga matahari sedang memberikan energi kesehatan kepada manusia. Jadi kalau kita segera bangkit, menghentikan aktivitas dan segera kita berwudu atau bersuci untuk menyembah kepada Sang Pencipta, jadi di sana ada energi kesehatan. Begitu juga dengan asar, maghrib, isya, dan subuh di saat itu awal waktu itu ada energi kesehatan untuk tubuh manusia ya. Dan kenapa Tuhan memberikan rokaat-rokaatnya, yaitu zuhur ada 4 rokaat. Kita harus tahu ya, kenapa Tuhan memberikan zuhur itu 4 rokaat. Dan saya kasih tahu, karena mazhab manusia ada 4. Apa itu mazhab? Kita harus tahu. Mazhab itu yaitu depan kita, di pinggir kita, dan di belakang kita. Itu namanya mazhab yang disebut barat, selatan, timur, dan utara. Itu namanya mazhab semua manusia, yaitu mazhab itu barat, selatan, timur, dan utara. Itu nama mazhab. Dan Tuhan pun memberikan waktu-waktu sholat itu ada duhur 4 rakaat karena mazhab kita atau semua manusia ada 4, yaitu barat, selatan, timur, dan utara. Dan kenapa sholat asar 4 rakaat? Kita harus tahu ya. Karena Tuhan menurunkan 4 kitab suci kepada Rasul yang 4, yaitu 4 kitab suci itu pedoman hidup semua manusia. Jadi manusia yang ada di alam dunia ini pedomannya ada 4. Ada yang menganut Toret, ada yang menganut Jabur, ada yang menganut Injil, dan ada yang menganut Quran. Jadi 4 rakaat sholat asar yaitu maknanya yaitu Tuhan menurunkan 4 kitab suci, yaitu Toret, Jabur, Injil, dan Quran. Dan kenapa sholat maghrib ada 3 rakaat? Kita harus tahu istilahnya ya. 3 rakaat itu apa? Saya kasih tahu. Karena sifat semua manusia ada 3, yaitu sawamiyah, lawamiyah, dan mutmainah. Itu semua manusia ada 3 sifat, yaitu sawamiyah syahwat atau keinginan, lawamiyah kasih sayang, dan mutmainah jiwa tenang. Kita harus tahu ya, itu adanya dalam sholat maghrib, yaitu 3 sifat manusia. Tapi kenapa ya manusia itu ada yang jahat, ada yang membunuh, ada yang merampok, dan sebagainya. Karena syahwatnya tidak tahu jalan kebenaran, maka dimasuki oleh syaitonia dan akan menjadi nafsu amarah. Dan sifat lawamiyah atau kasih sayang, apalagi mutmainah jiwa tenang, tidak akan ada kalau manusia itu tidak tahu jalan kebenaran dari Tuhan. Tetapi kalau manusia tersebut tahu jalan kebenaran dari Tuhan, maka syahwatnya akan terkendali dan sawamiyah kasih sayang akan ada, mutmainah jiwa tenang pun akan ada. Tetapi tetap manusia diberikan oleh Tuhan 3 sifat, sawamiyah, lawamiyah, mutmainah, yaitu adanya dalam sholat maghrib 3 rakaat. Dan kenapa sholat isya 4 rakaat? Kita harus tahu ya. Karena Tuhan Sang Pencipta memberikan ilmu-ilmu atau kitab suci hanya kepada 4 manusia yang ia pilih, yaitu yang disebut Rasul ya. Jadi Rasul itu manusia, tapi manusia pilihan yang diberi ilmu-ilmu dari Tuhan, jalan kebenaran untuk
menjadi pedoman manusia yang lainnya, yaitu menjadi pemimpin yang disebut rasul. Dan rasul ada 4, yaitu Nabi Musa yang menerima Taurat, Nabi Daud yang menerima Zabur, Nabi Isa yang menerima Injil, dan Nabi Muhammad yang menerima kitab Quran. Ya, jadi kita harus tahu empat sholat Isya itu ada 4 itu, yaitu Tuhan menurunkan 4 kitab suci kepada manusia pilihan yang disebut Rasul, yaitu Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Dan kenapa sholat subuh ada 2 rakaat? Kita harus tahu ya, kenapa sholat subuh 2 rakaat. Dan saya kasih tahu, karena Tuhan menurunkan 4 kitab suci hanya kepada Rasul. Jadi kita manusia ini pedoman hidupnya yaitu dari Rasul, Rasul dari Tuhan. Jadi 2 ya, Tuhan dan Rasul yang kita yang kita sebagai pemimpin kita, dan kita sebagai umat muslim, pemimpin kita itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dari Tuhan Sang Pencipta. Begitu juga umat Yahudi, pemimpinnya Nabi Musa. Nabi Musa dari Tuhan Sang Pencipta. Begitu juga umat Yahudi yang kedua, pemimpinnya Nabi Daud. Nabi Daud dari Tuhan Sang Pencipta. Umat Nasrani pemimpinnya Nabi Isa. Nabi Isa dari Tuhan Sang Pencipta. Jadi 2 ya, yaitu Tuhan dan Rasul pilihan. Itulah ya maknanya sholat 5 waktu, dan kenapa waktunya dan rokaat-rokaatnya saya sudah kasih tahu ya. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi Anda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Terima kasih untuk pencerahannya. Satu.